Kami itu selaku Duta Baca ingin lebih mengajak kepada teman-teman untuk mari kita jatuh cinta, karena ingat seperti yang Najwa Shihab katakan, ya kita hanya perlu satu buku untuk jatuh cinta gitu. Maka carilah buku itu dan jatuh cinta. Kalau kita sudah menemukan satu buku, jangan pernah puas. Karena jatuh cinta itu kalau kita berhenti di satu buku, kita setelahnya nggak bakal jatuh cinta lagi. Makanya ayo kita terus penasaran dengan cinta-cinta yang lain. Makanya temukan buku-buku yang lain, temukan inovasi dari penulis-penulis yang sudah merancang kata-katanya dengan baik. Ayo kita explore bareng-bareng, kita belajar bersama-sama dari buku yang kita baca. Kita pasti bisa optimis kalau misalnya kitanya mau bergerak gitu. Jangan hanya kita menggaungkan Indonesia emas di 2045 kalau kitanya tidak mau berdampak, kitanya tidak mau bergerak, dan kitanya tidak mau bagian dari Agen Opceng itu sendiri. Ketika misalkan sudah memberikan manfaat yang luar biasa, baik untuk sekitar, apalagi mungkin skalanya udah internasional, itu orang pasti berkabung tuh, gitu ya. Istilahnya ya masih mengenang lah. Bahkan kalau udah ada karya bisa dibaca 100 tahun kemudian. Kita tuh mati teh jangan sekedar mati, Jangan. tapi harus ya meninggalkan legacy. Oke, halo teman-teman Primary English. Kita senang sekali karena kedatangan dari teman-teman Duta Baca 2025 ya. Betul. Yaitu Teh Rima dengan Kang Fayad. Apa kabar Fayad sama Rima? Alhamdulillah baik Kang. Sebaliknya gimana Kang kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat juga ya. Oke, Rima sama Fayad, kita ngucapin terima kasih banyak ya. Istilahnya udah berkenan untuk ngobrol-ngobrol ke depan nih ya. Nanti mungkin tentang Duta Baca itu sendiri, atau mungkin tentang kegiatan Fayad dan Rima, dan seseru apa itu Duta Baca ya. Tapi sebelumnya mungkin boleh perkenalan dulu. Ini barangkali ada teman-teman yang istilahnya mau mengenal lebih jauh. Rima itu lagi kalau kuliah jurusan apa, lagi sibuk apa, begitupun dengan Fayad. Ya sekolahnya di mana, ngambil jurusan apa, lagi sibuk apa, dan seterusnya. Silakan. Mau siapa dulu? Rima dulu deh. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rima Halimatun Sadia. Aku biasa dipanggil Rima. Kebetulan aku kuliah di IPI Garut. Mungkin kepanjangannya dari Institut Pendidikan Indonesia Garut. Kebetulan aku ngambil kuliah jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saat ini aku lagi di semester 7, masa-masa krusial gitu untuk menuju gerbang akhir. Kalau untuk kesibukan biasanya aku aktif di organisasi baik intra kampus gitu ya. Kalau intra paling sekarang lagi mau mencoba aktif di BEM gitu, dan kebetulan aku di BEM ngambil di Menteri Pendidikan. Dan kalau untuk kegiatan di luar mungkin kesibukannya sebagai Duta Baca saja gitu. Jadi kalau di kampus lebih ke organisasi kampusnya, kalau di luar lebih fokus ke kegiatan Duta Bacanya gitu. Oke, menarik. Seperti itu. Fayad. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Fayad Gaisan Alansori, tapi orang-orang terdekat sih manggilnya Iva ya. Dan sekarang sama seperti Teh Rima, lagi di kelas 12 di masa-masa krusial atau gerbang menuju masa akhir gitu buat lulus nanti. Dan alhamdulillah baru kemarin dari organisasi intrasekolah, siswa intrasekolah, baru saja kami dan teman-teman demisioner dan diganti dengan kepengurusan yang baru. Dan kalau kesibukan apa yang sedang dijalani, ya belajar gitu, menghadapi ujian-ujian. Dan kalau di luar Duta Baca, di Paguyuban Duta Baca, seperti itu. Oke, tadi kan Rima dari IPI ya. Kalau Fayad? Oh iya, asal sekolah dari SMA IT Situwangi Islamic Boarding School, Cikajang. Oke, jadi SMA IT Situwangi ya. Iya. Boarding school. Nah, oke, menarik. Baik, saya pengen nanya mungkin ke Rima dulu ya, istilahnya yang sudah kuliah nih ya. Kenapa ngambil jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia? Oke. Aku itu SMA jurusan bahasa ya. Dari SMA? Iya, di SMA 6 SMA itu 6. Di Kabupaten Garut itu kalau gak salah ada berapa ya yang jurusan itu ada bahasa, dan SMA 6 itu satu-satunya. Dan fun fact-nya aku tuh emang milihnya IPS karena waktu itu pengen masuk hukum. Ternyata tiba-tiba disimpan di bahasa gitu. Tapi karena ya udahlah gitu dijalanin. Terus ke masa mau kuliah gitu ya, pemilihan perguruan tinggi, aku tuh
mulai bingung gitu ya mau milih apa gitu, dan pada akhirnya karena ketolak di PTN gitu akhirnya nyangkutlah di IPI, dan di IPI itu bingung juga gitu milih prodi apa gitu ya, dan karena udah punya apa ya istilahnya dasar gitu ya di SMA, setidaknya lebih mengenal gitu bahasa dan sastra, akhirnya ya udahlah pilih pendidikan bahasa dan sastra Indonesia aja gitu biar satu linear gitu ketika waktu SMA gitu. Kalau dulu PTN ngambilnya apa? Aku itu pendidikan tata boga. Menarik. Pendidikan tata boga, kenapa bisa seperti itu? Karena memang aku tuh waktu itu ketika pemilihan PTN gitu ya, prodi di PTN sebimbang itu, sehingga karena aku apa ya lumayan kayak agak hobi gitu ya memasak, tapi kalau saat ini udah mulai memudar gitu. Oke. Jadi kata mama cobalah gitu untuk masuk ke pendidikan tata boga gitu, karena memang nantinya gitu ya bukan hanya sebagai tenaga pendidik, bisa aja gitu ngambil kayak catering dan lain sebagainya gitu. Jadi lebih luas gitu ya prospek kerjanya gitu. Beda kayak yang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia gitu kan memang benar-benar berkesinambungan dengan dunia pendidikan gitu. Tapi kalau tata boga agak sedikit lebih lebar gitu. Oke. Berarti mau jadi guru nanti? Insya Allah, amin ya. Amin ya. Amin. Oke. Jadi ini mungkin ada teman-teman kelas 12 nih, Fayad nih ya. Fayad kelas 12 sekarang. Masih banyak saya rasa anak-anak yang masih bingung. Saya kelas 12 kayak ngambil kuliah naon ya gitu. Itu banyak. Dan banyak juga cerita yang istilahnya sudah masuk ke jurusan A. Menyesal. Berhenti di tengah jalan gitu. Banyak yang menyesal tapi nerusin, banyak yang Iya. pindah lagi. Nah, ini mungkin nanti teman-teman yang Fayad juga bisa nanya-nanya ya ke teman-teman yang istilahnya sesama duta baca tapi udah kuliah di jurusan A, jurusan B, supaya Fayad ada bayangan. Oh, sastra Indonesia atau pendidikan Indonesia tuh kayak gini. Ada teman yang lain mungkin di jurusan apa gitu. Ini perlunya ngobrol sebenarnya Betul. mah karena kelas 12 teh gitu. Nah, Fayad deh ke Fayad sekarang. Saya penasaran, tadi kita cerita bahwa Fayad ini aslinya orang Tasik. Iya. Ya, boarding Kak, Garut. Berdingga Garut. Nah, kenapa tuh? Karena memang pengen jauh dari orang tua sih. Wow. Kalau orang lain pengen dekat, dia pengen jauh. Dalam artian positif ya. Dalam artian Iya. positif. Oke. Karena kalau awalnya dia pengen jauh, cuman ya positifnya kita tuh jadi kayak apa ya? Ada rindu. Ada rindu, dan itu jadi tantangan. Dan juga kalau dekat ya pastinya pengen pulang terus gitu kan, karena deket. Lalu aku tuh di sekolah tuh wajib dan gak ada jurusan lain, jadi jurusannya tuh MIPA, matematika dan MIPA gitu. Kalau di sekolah lain kan banyak ya, ada bahasa kayak terima tadi. Kalau di sekolah aku tuh emang sedikit, dan karena beasiswa jadinya nerimanya sedikit gitu Pak. Oke. Dan sekolah aku mewajibkan semuanya kurikulumnya MIPA SMA. Itu di SMA. Dan sekarang gitu sudah ketika berada di masa-masa akhir, targetnya tuh malah pingin ke sosial humaniora gitu. Oke. Karena pertama mungkin balas dendam ya, atau mungkin gak mau pusing ya. Di SMA tuh kayak bisa sebenarnya menjalankan, cuman takutnya ketika di SMA tuh kan kalau aku tuh belajar matematika dan sains seperti itu tuh kayak pusing ya. Jadi ketika dikasih kayak itu tuh pusing, intinya pusing lah. Lalu kenapa memilih sosial humaniora? Karena takutnya nanti kalau pas di kuliah pastinya kan materinya lebih lebih rinci ya. Jadinya takutnya nggak enjoy gitu. Makanya malah pengen ke sosum gitu. Iya. Jadi Ya karena orang kan beda-beda. Ada yang seneng ngitung, ada yang seneng mungkin kayak tadi Teori-teori. teori-teori. Iya. Itu kan beda-beda ya. Itu kembali lagi ke orangnya gitu. Betul. Cuman ini yang saya penasaran itu kan Fayad dari SMP. Hampir udah 6 tahun nih Garut. Ya. Ini mungkin istilahnya pertanyaan juga nih. Apa yang memutuskan Fayad? Atau ini suruhan orang tua atau gimana di awalnya? Anak kelas 6 SD dulu. Iya. Saya pingin pesantren. Ya maksudnya ya mondok gitu. Jauh-jauh Kak Garut. Garut. Apa yang memotivasi? Apakah emang pingin jadi ustadz atau gimana? Pertama sih mungkin karena dari ada sosok yang tadi yang diceritakan, dari ada sekarangnya dia alumni, dan dulunya dia tuh emang apa ya, ketika masuk sebelum masuk tuh
dimotivasi kita tuh di sini tuh difasilitasi buat ngafal Quran, cepet ngafalnya pokoknya. Jadi saya tuh mikirnya kalau masuk ke sekolah sana, nanti saya juga otomatis bakal 15 juz gitu. Padahal kan beda ya perjuangan setiap orang tuh beda. Dan emang terbukti dan karena melihat dia sebagai titik tolak ukur gitu. Kalau saya nggak jadi dia, ya saya gagal gitu sekolah di sini. Makanya saya harus jadi dia. Dan sekarang alhamdulillah, mohon doanya teman-teman. Saya sedang menghafal 1 juz terakhir untuk Tasmi 30. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi udah 29 udah aman. Udah 29, alhamdulillah. Ya luar biasa ya. Jadi Keren banget sih. kita tadi sempat ngobrol di belakang ya. Yeah. Bahwa ya muslim itu harus jaya lagi lah. Maksudnya bukan jaya lagi dalam artian ya kita tuh harus betul tadi ya. Misalkan ada hal-hal positif gitu. Terus ada sosok. Nanti kan Fayad tadi cerita bahwa saya terinspirasi oleh sosok yang tadi ya, yang bisa hafal 15 juz. Sekarang Fayad bisa melebihi dari yang 15 juz tadi kan, udah 29. Nanti itu kan akan istilahnya berkembang ke orang lain gitu. Nah, semakin banyak kan semakin bagus. Betul. Oke, menarik. Lanjut ke ininya. Saya penasaran mungkin ke cerita kalian pertama kali mengenal Duta Baca nih. Tahu dari mana dan apa yang memotivasi saya yang ngiluan Duta Baca? Oke, pertama aku mengenal Duta Baca 2024. Dan aku itu fun fact-nya pernah daftar di tahun 2024 namun aku gak lolos. Oke. Dan itu kayak Bareng sama Sipa Batu ya. Iya, sama Sipa sama Salma. Dan gitu aku kayak gak lolos ya udah gitu ya, gak ada niatan sama sekali buat balas dendam di tahun 2025. Tapi qadarullah gitu ya, setelah berbagai pertimbangan akhirnya memutuskan untuk coba daftar lagi. Dan alhamdulillahnya gitu malah jadi juara 1 gitu. Ternyata di luar prediksi sekali gitu ya, karena 2024 gak lolos gitu, tiba-tiba 2025 jadi juara 1 gitu. Dan aku kenalnya itu dari mana? Dari sosial media. Dan waktu itu emang karena aku jurusan pendidikan bahasa dan sastra gitu ya, yang karib banget gitu sama seputar literasi. Jadi kayak lingkungan orang-orang tuh udah ini Duta Baca coba gitu. Jadi di prodi itu kan suka himpunan ya. Himpunan itu kayak ngobrolin soal kayak duta genre, duta baca. Dan waktu itu kayak lumayan tertarik dan coba untuk ikut gitu. Nah, kalau untuk alasan aku gitu ya, ikutan Duta Baca gitu, karena tadi lagi aku itu kan jurusan PBSI gitu ya. Tuh. Dan karena aku emang udah lumayan karib gitu ya, di SMA bahasa gitu, di kuliah PBSI gitu, mencoba untuk hal baru gitu, dengan lebih berdampak gitu, karena memang aku itu suka baca dari kecil. Dan ketika tahu Duta Baca seperti ini gitu, mencoba untuk gak ada salahnya gitu ya untuk terjun langsung ke masyarakat, menjadi dari bagian perubahan, berdampak gitu, dan keluar dari zona nyaman gitu. Gak ada salahnya gitu buat menjembarkan gitu rasa suka aku terhadap membaca gitu, virus-virus literasi gitu. Selama virus-virusnya baik gitu, kenapa gak dicoba gitu. Dan pada akhirnya itu menjadi motivasi aku untuk ikut Duta Baca gitu. Dan selain itu juga karena ya pasti semua Duta Baca juga memiliki keresahan terhadap dunia literasi, khususnya di Kabupaten Garut gitu ya. Karena memang kalau di lingkungan aku sendiri gitu ya, gak jauh-jauh gitu, memang masyarakat itu masih kurang, bisa dibilang kurang melek gitu. Meskipun kita tidak bisa menyamaratakan gitu ya, tetapi memang kerap kali gitu ya melihat gitu orang-orang di sekitar yang menganggap bahwa membaca teh nomor 2 gitu. Bahwa naon sih gitu, macam mana penting saya udah bisa mengeja huruf, kalau urusan rutin membaca dan lain sebagainya mah urusan nanti gitu. Dan dari sana mencoba untuk kayaknya pengen coba gitu ya, ikut gabung ke suatu ruang gitu yang memang bisa memberikan dampak secara langsung gitu kepada masyarakat. Dan saya rasa gitu Duta Baca, paguyuban Duta Baca ini adalah tempat yang tepat gitu untuk saya mencoba untuk berdampak dan keluar dari zona nyaman, sehingga bisa berkontribusi lebih gitu kepada Kabupaten Garut tentunya, seperti itu. Oke, menarik. Fayad? Kalau aku mah sebenarnya jujur saja aku nggak pernah mengkepoin dunia perdutaan atau orang-orang branding itu seperti apa gitu. Dan awalnya karena sebelumnya aku tuh sering jadi
sering mengangkat nama guru bahasa Indonesia di sekolah gitu. Jadi sering diikutsertakan dan alhamdulillah selalu juara terus gitu. Selalu ketemu di IPI. Dia sering Oh, lomba. Iya, Lomba di IPI. sering ikut pidato. Dan Oh. waktu itu emang akunya selalu jadi panitia. Jadi pas tahu dia ikut duta baca, yang suka juara pidato ini udah 2 periode gitu di IMA, ketemu lagi di sini. Ya, Oke. dan karena itu ya diikutsertakan lah. Dan sebetulnya emang gimana ya, diikutsertakan dan nggak ada modal sama sekali dan sama benar-benar awam gitu, nggak tahu apa-apa. Dan emang setelah meluncur gitu ikut seleksi segala macam, emang wah ternyata butuh full struggle untuk menjalani semua ini, dan alhamdulillah ya dikasih juara pertama gitu. Dari orang lain yang mendengar ceritanya teman-teman, mereka tuh ada yang gagal seperti Teh Rima di tahun sebelumnya ikut gitu, dan sekarang malah aku yang nggak pernah ikutan, nggak pernah berkecimpung, dan dikasih rezeki juara pertama langsung gitu. Dan itu jadi tantangan tersendiri sebenarnya bagi Ifai gitu, bagi saya, karena kalau kalau lihat orang yang sebelumnya ikutan terus sekarangnya malah dilangkain sama saya gitu di bidang perjuaraan-perjuarannya. Kalau aku nggak berdampak, kalau aku nggak bergerak lebih dari mereka ya malu gitu. Itu yang jadi motivasi sampai sekarang buat aku gimana ya, berkontribusi sama teman-teman duta baca tentunya, dan juga instansi di sekolah aku sih gitu. Oke. Nah, kalau dari segi tantangan ya, ini mungkin bisa dikasih tips gak bagi teman-teman yang mau ikutan duta baca tahun depan? Kira-kira apa yang perlu disiapkan? Rima dulu. Oke, yang perlu disiapkan tentunya PD sih paling pertama. Karena ya mau sekompeten kita, kalau misalnya kita tidak memiliki rasa percaya diri ya kita akan takut untuk maju. Jadi ya udah stuck itu karena malu teh ya gitu. Ya udah saya mah nanti sehingga kesempatannya udah berakhir gitu, dan pada akhirnya menyesal gitu. Dan tentunya PD, terus kalau duta baca, yang namanya duta baca gitu ya, role modelnya literasi, terus brand ambassador-nya dari perpustakaan, pasti harus jatuh cinta dan cinta banget sama baca gitu. Karena ya gimana kita mau memberikan virus literasi kepada orang lain kalau misalnya kitanya tidak memiliki rasa cinta terhadap membaca itu sendiri gitu. Apalagi ya tipsnya gitu, overall sih tidak ada tips yang begitu spesial dari aku, karena kembali lagi ke diri sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ya tadi PD-nya nggak ada gitu, mau sebagus apapun gitu ya, kalau misalnya gak pede gitu ya sayang banget, sia-sia gitu. Jadi mau baik itu ikutan duta baca ataupun duta-duta lainnya, pastinya pede, kemudian lebih mengenal diri sendiri. Kayak aku suka baca nih, coba ke duta baca. Aku misalnya lebih cinta terhadap kayak genre itu berbau kayak kesehatan gitu ya, stunting dan lain sebagainya. Kalau kita udah tahu gitu ya, kenal diri sendiri, kita bisa dengan mudah gitu untuk terjun kemana gitu. Tapi terjun kemana tuh maksudnya tuh dalam tanda bukan dalam tanda kutip gitu ya, masih dalam konteks positif gitu. Seperti itu sih. Pak Yad apa? Aku ingin menambahkan dari Teh Rima sebetulnya, dan semua yang dikatakan Terima itu benar sebenarnya. Kalau menurut aku itu pertama kenali dulu diri sendiri. Karena mau memulai apapun, kita sebelum terjun ke dunia itu, kita perlu untuk kenal dulu diri sendiri gitu. Lalu yang jadi masalah adalah dari pengalaman saya gitu, terlalu memikirkan apa yang dilihat orang gitu. Oke. Ketika aku ada informasi bahwa Iva itu ikutan duta baca, dan mereka tuh kayak ngelihat perdutaan tuh kayak dunia formal gitu, Pak. Betul sekali itu. Betul kan? Dan saya tuh di lingkungan di pesantren, teman-teman yang suka bercanda dan apa-apa jadi candaan gitu. Betul. Ketika aku Jadi terjun ke kaku. sana, mereka adalah beberapa, dan mungkin adik kelas atau kakak kelas melihat saya tuh kayak wah, Kayak ada gap gak sih? iya, nggak bisa dibercandain ini mah orangnya gitu, terlalu formal. Kalau ngobrol sama dia mah harus serius gitu, informasi, pokoknya isinya informasi melulu lah obrolannya gitu. Dan itu jadi jadi hambatan ketika aku itu. Lalu aku melangkahi semua itu dengan udah nggak usah. Kita kalau emang mau memulai pengalaman baru, intinya sih pengalaman baru, ya kita
nggak usah dengerin apa kata-kata orang gitu. Ya mereka cuma lihat kita 5 menit doang gitu. Selepasnya itu bakal lupa. Betul. Dan ketika kita udah punya branding sendiri, apalagi teman-teman nanti bisa jadi juara, mereka bakal nanya bagaimana step-step teman-teman buat menuju capaian itu gitu. Oke. Intinya itu. Kalau tantangan ataupun ya ketika kalian kan misalnya ada administrasi ya, ada Iya. wawancara dan seterusnya lah, ada unjuk kabisa bahkan ya yang tahun kemarin, yang tahun ini tuh. Apa yang menurut kalian yang menjadi challenge gitu? Menurut Rima pas bagian apa? Ketika Bagian apa? Selama proses menuju grand final. Aku bukan pas grand finalnya, tapi selama prosesnya yang 40 besar, 20 besar itu benar-benar menguji adrenalin karena timingnya itu tepat dengan dar-der-dornya kehidupan kampus aku waktu itu. Oh. Dan aku sempat kepikiran juga untuk ini lanjutin nggak ya? Karena emang Emang lagi apa? benar-benar- Lagi ujian kampus atau lagi Enggak, apa? waktu itu proker himpunan. Oke. Iya, lagi tinggi-tingginya. Terus kampus juga kalau gak salah waktu itu tuh lagi emang tugasnya lagi pak-pikpak karena mau ujian kalau gak salah. Sehingga aduh ini gimana gitu ya ngebagi waktunya. Jadi kalau yang dari aku yang benar-benar challenge itu adalah itu ketika ada tugas-tugas selama kita gitu karantina, terus disuruh bikin video, terus kayak kita bikin nyiapin segala hal gitu untuk menuju grand final. Itu benar-benar challenge banget gitu buat aku gitu, karena dari proses itu tuh ketika di grand final itu kayak oh ternyata hasil selama ini teh gini gitu. Jadi ketika grand final itu kayak euforianya tuh dapat, tapi apa ya, kalau aku pribadi gitu tidak sedag-digdug ketika prosesnya. Karena kalau grand final itu tuh kan kita otomatis ya udah jadi duta baca gitu ya, karena udah 20 besar ya kita udah masuk gitu. Tapi ketika masih 40 besar gitu, 30 besar gitu kayak gitu, kita belum resmi gitu ya ini maju atau enggak gitu. Jadi tentunya deg-degannya dapet gitu, terus kayak harus ngebagi waktu sana sini, dan itu benar-benar kerasa banget gitu. Belum lagi kayak masalah-masalah individu gitu yang sulit terkontrol gitu, dan itu benar-benar challenge banget buat aku. Gitu sih kalau dari aku mah. Jadi pas waktu itu memang stres banget gitu ya. Betul, dan Tapi itu pas udah selesai mah ya gitu weh. ya gitu karena emang aduh ini kayak timingnya benar-benar sebarengan itu gini. Payet Itu kalau gimana? aku. Selama seleksi, proses seleksi. Kalau di pas grand finalnya nggak terlalu wah gitu ketika apa ya dikasih mosi gitu ya. Iya. Masih challenge gitu. Kan ditanya sama juri tuh. Ya kita karena emang sebelumnya udah pede dan kita udah jadi duta baca gitu. Dan di sana nggak terlalu apa ya? Santuy ya gitu. Santuy aja gitu. Kayak deg-degan Nggak. ada, tapi nggak wah gitu ya, nggak dagding ser gitu. Pas di grand final itu nggak apa ya, nggak terlalu menekan diri buat wah aku tuh harus juara gitu. Enggak. Karena aku percaya diri di pas proses sebelumnya gitu. Sehari sebelum grand final itu kan ada apa ya, karantina offline. ya. Dan di sana tuh banyak sekali tahapan rangkaian Aduh, gitu. stres banget. Dan yang paling gong itu ketika motion challenge. Ngapain Motion nih? challenge itu kita dibagi apa ya, 20 orang. Iya, dibagi kelompok gitu. 4 sesi, 5 orang, dan dari 5 orang ini teh dikasih mosi dari juri, lalu disuruh buat ngasih statement gitu. Setelah statement beres semuanya, setuju atau enggak gitu. ya. Dan setelah semuanya beres, kita disuruh nyanggah gitu. Pendapat dari teman kita. temennya. Iya. Jadi Dan- kayak debat lagi. Iya, Debat kita lagi. bingung gitu ya. Orang yang belum kenal gitu. Dan kita kayak apa ya? Mendebatnya kayak pokoknya canggung lah intinya. Lalu ketika apa ya, wawancara. Kalau mungkin Terima punya basic dari bahasa Indonesia. Kalau aku memang sebelumnya awam, jadinya nggak punya modal apa-apa gitu buat apa ya, ditanya aja aku menjawab apa yang ditanyakan aja udah bersyukur gitu. Iya. Dulu itu ditanya tentang apa ya, pernah tuh. Apakah kamu tahu IPLM, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat? Iya. Iya. Nah itu, aku benar-benar nggak pernah baca sama sekali apa itu, apa ya istilah-istilah kayak gitu tuh. Aku nggak tahu gitu. Kalau aku kan, udahlah nggak ada harapan ini mah buat juara. Ternyata ya emang penilaiannya nggak dari situ saja gitu. Lalu yang paling struggle sih waktu bikin video. Oh iya itu benar. Review buku ya. Dan itu Oke. aku posisinya lagi libur pulang kampung dari pesantren, dan di rumah itu baru pindahan ya Pak.
buku-bukunya tuh dititipin di rumah saudara. Dan aku nggak ada buku sama sekali buat di review gitu. Dan itu udah deadline-nya udah H-1. Deadline-nya tuh maghrib jam 6. Aku bikin video beres asar, belum diedit. Dan sebelumnya itu tuh nyari buku ke perpus kabupaten. Karena emang rumah aku di kabupaten ya, Tasik ya. di Tasik. Oke. Ke kabupaten, ternyata tutup. Bukanya tuh besok. Terus Mau bikin besok karena tapi deadline-nya sekarang. Terus pindah nyorilah ke perpus kota kan. Jauh itu emang. Perpus kota sama tutup. Pas ke rumah saudara, oh ada buku yang pernah baca. Dan alhamdulillah di sana langsung lah itu mah digeder bikin video. Habis asal langsung edit. Setelah apa ya? Menit hampir ke jam 6, kurang berapa menit gitu. Bisa disubmit alhamdulillah. Dan itu paling struggle sih. Ya, jadi tadi ya sama ya. Ternyata pas proses nama asa stres lah, bikin stres ya. Bikin stres banget. Tapi ketika udah selesai, oh gini-gininya bisa oke gini-gininya. Oke dilewatin. Berarti ya ini perlunya mindset ya. Betul Ternyata sekali. Kita harus istilahnya menguatkan mindset gitu. Betul. Jadi sangat harus sekali pede dulu, optimis dulu, bisa lah gitu. Oke, selanjutnya nih. Ini kan sudah resmi nih ya. Kalian itu istilahnya sudah dikukuhkan sebagai duta baca 2025, baik yang pelajar ataupun yang mahasiswa atau mahasiswi. Mungkin sudah melakukan beberapa kegiatan ya sebagai bawa selempang duta. Cerita deh, udah kemana aja nih sebagai duta? Oke, berawal dari yang pertama kali on duty nih. Itu kalau gak salah berapa hari setelah grand final ada undangan untuk mengisi kegiatan tamasya Taman Asuh Sayang Anak kalau gak salah. Itu kolaborasi sama Duta Baca Jawa Barat sebetulnya, tapi dari Duta Baca Jawa Barat itu diiniin lagi sama Duta Baca Kabupaten gitu. Dan itu benar-benar kayak karena itu pertama on duty dan posisinya itu sendiri. Benar-benar gak ada temen sama sekali dan itu sendiri kayak ini aku masih newbie gitu ya, harus on duty. Benar-benar dagdikdugser, apalagi ini ya sama dinas tetangga gitu, bukan dispusif gitu ya. Kayak aduh ini gimana gitu ya. Dan itu emang benar-benar kayak oh my god, gak bakalan dilupain. Itu tuh dimana Duta Baca itu diajak untuk mendongeng ke anak-anak. Ya, karena itu tuh targetnya itu adalah kayak TK-TK kayak gitu. Jadi kita tapi masih di lingkup Garut. Iya, masih di lingkup Garut gitu. Dan itu teknisnya itu dibagi-bagi gitu. Ada yang ke selatan gitu, ada yang di Garut kota gitu, Tarogong dan lain sebagainya gitu. Yang waktu itu yang ke bagian dari selatan itu Teh Rere. Kita bagi Teh Rere gitu. Karena ya udahlah gak apa-apa ya Teteh aja, karena Teteh mah emang dari selatan jadi iya jadi udah biasa gitu. Dan sisanya sedangkan kita gitu ya anak kota-kota gitu. Padahal kalau misalnya emang mau di kesana juga gak apa-apa, tapi kata Rere Teteh mah udah biasa gitu dengan sepak terjang jalanan selatan kumaha cina aman lah gitu. Terus dari sana gitu ya kita lebih padat kayak undangan gitu ya, ngehadirin undang-undangan, terus kegiatan-kegiatannya, terus ada itu yang bincang revisi gitu ya. Bincang revisi itu sistemnya kita dibagi jadwal gitu, semua Duta Baca angkatan 25 harus bincang revisi gitu. Terus teras literasi gitu kemarin yang angkatan Teh Encip gitu sama angkatan siapa ya, lupa lagi. Terus saat ini kita itu lagi persiapan mau kembara literasi akbar. Jadi kembara ada akbarnya nih. Ya, berarti gede gitu ya. Kan biasanya hanya kembara literasi aja. Kenapa kembara literasi akbar? Karena kita mencoba untuk membuat sebuah gebrakan gitu ya istilahnya gitu. Jadi cobalah gitu, kita sedang mempersiapkan dan semoga. Udah bisa di-spill kapan? Atau belum? Belum. Pokoknya stay tune gitu ya. Ya, stay tune, masih dalam persiapan karena kita masih harus istilahnya nyirian gitu, sekolah mana aja nih yang mau kita singgahi, masuki gitu. Terus apalagi ya, paling itu sih sejauh ini karena memang kita baru kurang lebih berapa bulan Pai jadi Duta Baca? 3 ya kurang lebih, masih tergolong newbie gitu. Jadi untuk sejauh ini ya paling gitu kita hadirin undangan-undangan, kolaborasi gitu. Iya, kayak kalau biasanya di IP itu lumayan agak sering gitu ya kolab sama Duta Baca itu karena
kayak di BEM itu Mendik itu suka ngadain baca bareng gitu. Baca bareng itu biasanya collab sama organisasi-organisasi lain, komunitas lain gitu. Terus kayak kolecer gitu dari himpunan PBSI itu bisa suka ngajak dari Duta Baca juga gitu. Jadi selama ada kesempatan gitu, Duta Baca mah pasti hayu gitu ya, mencoba untuk berkolaborasi gitu. Seperti itu sejauh ini. Oke. Kalau Fayad udah sampai mana aja nih main-main sebagai Duta Baca? Kalau yang bareng-bareng yang diundang itu kan kayak tadi hampir sama katanya, lumayan banyak lah. Kalau yang sendiri atau diundang kayak gitu khusus gitu ya Pak. Kemarin pernah tuh diundang sama tim KKN dari STIT Kurota Ayun kalau nggak salah. Di Cikandang. Ke Cikandang ya. Masih ranah Cikajang gitu. Ngapain tuh? Sama. Bikin seminar kah atau seminar? Oke. Iya, seminar ke anak-anak SD. Perpustakaan keliling sih. Jadi dia KKN ini tuh mengundang purpose link dari dinas dan aku disuruh untuk membersamai gitu. Dan sebelum membersamai, aku disuruh buat ngasih motivasi untuk anak-anak gitu. Buat minat baca tuh sepenting apa gitu. Dan itu untungnya aku tuh dibersamai dengan Kang Zaki gitu. Oke. Dan aku yang emang benar-benar newbie kayak Terima gitu. Dan alhamdulillah ditemani dengan Kang Zaki, ketika aku emang ngeblank nggak bisa ngomong apa-apa, Kang Zaki yang nge-backup gitu. Ya, menarik ya. Ada perbedaan nggak sih kalian ya, Rima sama Fayad, ketika sebelum menjadi Duta Baca dan setelah menjadi Duta Baca? Apa itu perbedaannya? Ada, yaitu tadi kayak orang-orang itu benar-benar ketika tahu aku udah jadi Duta Baca itu tadi menganggap bahwa aku orangnya serius. Padahal Padahal biasa aja ya. Padahal aku tuh udah emang ya suka bercanda gitu. Dan ketika mungkin ini juga kayak sudut pandang orang kan beda-beda ya. Ketika mungkin aku berperilaku itu harus lebih hati-hati karena ya orang lain itu, dan ini jujur orang lain itu lebih tahu aku tuh Duta Baca bukan sebagai Rimanya. Karena memang kerap kali ketika aku misalnya kunjung ke beberapa sekolah gitu ya untuk kegiatan apa gitu yang nggak bawa embel-embel Duta Baca itu teteh Duta Baca ya gitu. Tapi mereka gak tahu nama aku gitu. Jadi tahu muka aku sebagai Duta Baca, dan itu emang lumayan kayak membuat diri aku tuh berarti orang lain itu tahu ya aku tuh gitu. Ternyata emang real gitu ya, satu Garut pasti tahu gitu. Dan itu menjadi sebuah tantangan tersendiri supaya lebih konsisten lagi terhadap literasi dan lain sebagainya, lebih bisa membawa nama baik Duta Baca. Karena yang namanya udah jadi Duta Baca, yang dibawa nama baik itu bukan nama saya aja gitu ya, nama kita, tapi nama dinas, nama paguyuban gitu. Dan itu memang luar biasa sekali gitu tanggung jawabnya. Dan kayak orang-orang yang menganggap bahwa setelah aku terjun ke Duta Baca itu jadi serius dan agak ada gap itu, dan emang benar gitu. Tapi ya mau gimana lagi gitu, kayak gak mungkin gitu ya setiap orang ada yang bilang atau nyangka aku misalnya ketika udah jadi duta lebih serius orangnya gitu. Aku klarifikasi gitu ya, gak mungkin gitu ya. Jadi ya udahlah, biarin aja gitu, live klarifikasi di Instagram. Aku tuh sebenarnya gini kayak gak mungkin gitu, ya udahlah gitu. Jadi aku kayak udahlah biarin gitu. Nanti juga mereka tahu gitu kalau udah deket mah udah pasti kayak manusia pada umumnya gitu ya, suka bercanda gitu, jajan biasa gitu, kayak nggak terlalu setiap hari ngomongin literasi gitu ya. Bahkan di paguyuban juga ya Pai, kita nggak terus-terusan ngomongin baca, nggak terus-terusan ngomongin hal-hal yang bersifat gitu formal gitu. Lebih rileks. Iya, kita tuh sebetulnya kayak dibandingkan duta-duta lain, kita itu lebih lebih santai sebetulnya. Tapi mungkin karena MBB Duta Baca, orang-orang yang suka baca kutu buku gitu, jadi orang-orang tuh memiliki pandangan bahwa kita tuh kaku gitu. Padahal kita kalau di paguyuban aja kayak biasa, hihi gitu. Itu sih. Kalau Fayad gimana ceritanya? Kalau aku mah sama kayak tadi Mas sebetulnya. Tapi yang menjadi yang menjadi paling merubah itu perspektif IPA sih. Jadi ketika sebelum tahu dunia orang-orang branding tuh seperti apa gitu, ketika udah terjun sendiri ke dunia itu, aku tuh jadi tahu gitu. Jadi gimana ya rasanya jadi branding bukan hanya diri sendiri aja gitu. IFA itu kayak gimana? Tapi branding sebagai komunitas, lebih ke komunitas. Jadinya aku harus membawa ketika ketika sandal dipakai itu, aku langsung
meneguhkan diri aku tuh lagi bawa nama orang lain gitu. Tuh. Ya komunitas tadi. Sorry. Tapi ini ada spesifik ke Payad ya atau Ipai. Kan tinggal di pesantren ya. Jadi dalam artian mungkin ketika ada kegiatan itu apakah sulit nggak sih? Misalkan kan harus izin dulu, mungkin kan kita tahu ya kalau pesantren, Betul. mondok itu kan biasanya perizinannya agak sulit atau gimana? Atau biasa-biasa aja? Kalau untuk sekarang sih syukur alhamdulillah Support ya. supportive bener. Sekolahnya emang benar-benar support gitu. Dan kalau kalau lihat dulu gimana ya, kayak kita tuh kayak benar-benar dikurung gitu, nggak dikasih nggak dikasih, bukan kesempatan, nggak dikasih ruang gitu untuk melihat dunia luar. Bahkan atau ketika saya aja udah mengecap diri saya tuh perwakilan sekolah loh di Duta Baca gitu. Kalau saya ngebayangin dulu gitu ya, mungkin dulu nggak sebebas itu. Ketika ada kegiatan ya udahlah, sama orang lain aja kan banyak gitu. Kalau sekarang sih support banget alhamdulillah. Ya, jadi ya mungkin jadi pionir juga ya di Betul. pesantren ya. Alhamdulillah. Dan juga itu kemarin ketika grand final banyak tuh kan sekolah saya. Oh, bawa supporter nih dari Iya, betul. pesantren datang Iya, ya. heboh sekali. Oh, oke. Gue nggak jangka banget ada supporter gitu tuh teh. Soalnya nggak ada konfir sama sekali gitu di teman-teman. Dan ketika udah di depan gitu udah lagi pokoknya Apalagi menang lagi ya. Pokoknya aduh paling kenceng banget suara supporternya. paling riuh. Pokoknya emang di sekolah juga kayak gitu. Dan beres Duta Baca. Ada tuh dari Bunda Literasi kecamatan lain, Iya. guru-guru sekolah lain ya, teman-teman Duta Baca lain. Nanya gitu, sekolah dari mana? Dari SMA Situangi. Oh, di mana itu? Di Cikajang. Oh, nggak tahu itu di mana katanya. Dan emang seasing itu dengan nama sekolah aku gitu. Dan aku kayak bersyukur banget dikasih rezeki sama Allah buat membawa nama baik Duta Baca ke Terus dan juga nama baik sekolah gitu. Iya. Sekolah tuh kayak nambah branding tersendiri Betul. secara tidak langsung gitu. Betul. Promosi itu benar-benar naik Betul. langsung sih itu. Nah, ini kan istilahnya ongoing ya, sedang istilahnya menjalankan nih untuk setahun ke depan ya. Beberapa program-program mungkin tadi udah disebutkan lah, ada Kembara Literasi, bahkan Akbar nih, udah spill dikit, berarti lebih besar dari yang Aduh, sebelumnya. iya. Amin ya. Amin. Bahkan amin, kita amin. nunggu mungkin warga Garut juga istilahnya inovasi apa nih yang terbaru dari angkatan kalian. Betul. Ya, ada nggak nih yang baru yang istilahnya yang lebih wah lagi gitu? Mungkin itu salah satunya yang Akbar gitu ya. Tapi mungkin pastinya ada harapan dong gitu ya dari Rima sendiri atau dari Fayad. Ada nggak harapan besar bagi Duta Baca itu sendiri? Pingin apa? Pingin gimana gitu? Tapi doa kita sih nanti kan mau ke Jabar ya. Iya. Ini kita doakan bareng-bareng Amin, nih ya. Mohon doanya Amin. buat Yang teman-teman terbaik semuanya. ya. Berarti Rima sama Fayad yang berangkat. Enggak, Kang Kang Ihsan. Ihsan. Kalau di Jabar itu kita biasanya ngambil yang mahasiswa, Kang. Oke, Iya. jadi Kang Karena- Ihsan dulu ya. Iya, Iya. karena di Jabar tuh katanya ada informasi kalau setiap yang dilombakan di Jabar tuh harus punya bidang spesifik masing-masing gitu. Oke. Karena kalau Terima mungkin di bidang sastra bahasa ya. Mm-mm. Kalau Kang Ihsan di mahasiswa Sejarah. sejarah. Oke, nggak Kalau aku apa-apa mungkin lah. belum ada apa-apa. Support aja. nggak Support apa-apa. aja, Kita support. doakan ya. Support itu. Ya tadi apa harapan besar dari Rima sama Fayad untuk Duta Baca Garut? Sebelumnya gitu ya. Kalau dibandingkan dengan duta-duta lain di Kabupaten Garut, kita tuh masih bisa dibilang yang newbie ya. Iya, betul. Ya. Bener-bener yang aduh masih kicik gitu ya. Jadi besar harapannya semoga gitu ya masyarakat kemudian Duta Baca gitu lebih dikenal gitu oleh masyarakat gitu. Dan ini juga menjadi PR kami selaku Duta Baca, bagaimana caranya supaya masyarakat itu kenal dengan kami bahwa Duta Baca itu ada, dan Duta Baca itu bukan hanya sekadar Duta Baca gitu. Jadi lebih bisa merangkul gitu, memberikan virus-virus literasinya kepada masyarakat gitu. Terus ya semoga paguyuban Duta Baca ini tentunya bisa lebih semakin keren gitu ya, semakin maju gitu dengan gebrakan-gebrakan barunya gitu ya. Meskipun tadi kita masih, kalau dibandingkan dengan yang lain yang sudah memiliki gitu ya brandingan sana sini gitu, tapi kita juga gitu ya sedang mengusahakan supaya tidak tertinggal gitu. Jadi tentunya besar harapan paguyuban Duta Baca ini lebih bisa
lebih bisa dekat gitu dengan masyarakat, supaya tadi gitu masyarakat yang awalnya tidak mengenal tuh si perpustakaan gitu ya bisa lebih karib gitu dengan kita, senantiasa mensosialisasikan, mempromosikan terkait perpustakaan gitu. Dan tentunya besar harapan yang paling besar itu adalah untuk memajukan indeks pembangunan literasi masyarakat Kabupaten Garut yang mudah-mudahan gitu di tahun ini bisa lebih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Seperti itu sih, karena memang yang menjadi PR bagi Duta Baca itu adalah itu gitu. Jadi kalau misalnya kita perannya sudah mulai terasa oleh masyarakat, maka ya perubahan juga akan terjadi gitu. Jadi lebih ke konsisten, Duta Bacanya lebih konsisten gitu, lebih bisa merangkul, lebih dekat, dan masyarakatnya juga terbuka mau diajak gitu. Yeah. Karena kalau misalnya satu pihak tadi kata Akang tidak akan bisa gitu ya. Jadi harus berkolaborasi, harus sama-sama maju seperti itu. Ada tambahan Pak Yat? Kalau aku sih dari internal mungkin ya, Hmm. dengan Duta Baca yang lain, dengan angkatan-angkatan sebelumnya Oke. terkhusus. Jadi Duta Baca itu emang setelah masuk ke paguyuban Duta Baca itu benar-benar apa ya, menemukan rumah baru. Emang rumah biru tuh emang benar-benar bukan hanya seharfiah itu, tapi emang benar rumah yang sehangat itu gitu. Dan mereka Betul. di paguyuban Duta Baca ini mungkin ada bedanya dari duta yang lain. Itu nggak memandang ras atau darah atau ini tuh bukan saudara kandung gitu. Dan emang seterbuka itu ketika kita bercerita, Betul ketika sih. kita Nggak ada gap sama sekali. nggak ada gap sama sekali, dan mereka benar-benar apa ya, benar-benar memperlihatkan rumah yang sehangat itu tuh seperti apa gitu, seperti itu kan. Dan harapannya sih yang paling besar kita bisa lebih memperkuat bonding ya dengan Duta Baca yang lain, lalu bisa menambah kolaborasi dengan pihak-pihak luar tentunya semakin luas. Amin. Oke, selanjutnya saya pengen bergeser ke masalah pendidikan nih. Mungkin yang sebagaimana orang ya Duta Baca gitu ya. Mungkin ini sangkut pautnya pasti ada dengan pendidikan gitu ya. Betul. Ada masukan nggak kira-kira? Masukan atau mungkin kritik boleh gitu ya. Terkait pendidikan kita saat ini nih. Di Indonesia atau di Garut. Ini pendapat aja ya. Iya, yang ini mana pendapat, tidak ada betul. salah, tidak ada benar. Gitu. Kira-kira apa nih? Ada dari SD, SMP, SMA setelah mengenyam bangku pendidikan gitu ya. Dan ada satu hal yang aku garis bawahi, kenapa kita itu masih masyarakatnya masih kurang melek terhadap membaca. Dan yang menjadi permasalahan di pendidikan kita itu sebetulnya bukan buta huruf. Buta huruf di Indonesia itu apa ya, kita itu bukan buta huruf tapi melek huruf. Kita itu tinggi melek hurufnya, tapi yang menjadi permasalahannya itu adalah kita itu sulit untuk memahami apa yang kita baca. Oke. Dan itu menjadi salah satu permasalahan yang mungkin setiap orang pasti mengalami, karena memang itu dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal ataupun eksternal. Tetapi di sini aku pengen nyorotin dari sistem pendidikan gitu ya. Dan karena mungkin gak tahu ya di sekolah lain, tapi selama aku gitu ya mengenyam bangku pendidikan itu kebanyakan kegiatan-kegiatan membaca itu hanya sebatas apa ya, tuntutan. Oke. Jadi ketika guru menyuruh anak untuk membaca itu tidak ada arahan lanjutan, tidak ada dorongan lanjutan supaya anak itu bisa paham apa yang dibaca gitu. Mungkin misalnya kayak ada apa ya, gerakan literasi sekolah itu ya, kemudian ada pojok membaca dan lain sebagainya gitu, dan itu memang sudah bagus gitu ya. Anak-anak itu sudah lebih mengenal buku, lebih tahu gitu bahwa oh ternyata membaca itu gini gitu ya. Tetapi yang menjadi permasalahan di sininya itu adalah anak-anak itu sulit sekali untuk memahami apa yang dibaca, karena itu kurang ada dorongan lagi, kurang ada pemantik lagi dari guru. Jadi guru itu hanya sekadar kayak itu GLS. Baca gitu, sebelum pembelajaran kita baca dulu. Misalnya kayak waktu SMA itu ada kalau gak salah satu semester itu harus namatin berapa novel gitu ya. Setiap sekolah setiap hari kayak berapa halaman gitu. Dan kalau bisa itu ya, guru itu bisa kayak membuka ruang mencoba untuk berdiskusi seputar apa yang dibaca. Dengan itu anak itu memiliki stimulus, sehingga dia itu tidak akan hanya sekadar gerak mata gitu, tetapi dia otaknya akan menyerap informasi gitu. Sehingga ketika ada
ruang untuk mengemukakan gitu hasil bacaannya, maka otomatis anak itu akan memahami apa yang dibaca gitu. Betul. Dan kenapa sangat sulit untuk memahami apa yang dibaca, yaitu karena masyarakat itu masih memiliki mindset bahwa yang penting membaca gitu. Jadi yang gerak itu benar-benar ya udah kiri ke kanan gitu, atas ke bawah, tapi pikirannya itu kemana gitu. Jadi ya udah sekadar sekadar buka buku aja gitu. Dan itu sangat disayangkan sekali gitu, karena tujuan membaca itu udah salah satunya kita mendapatkan informasi gitu. Tapi kalau misalnya kebiasaan membacanya masih seperti itu, sangat disayangkan dan disia-siakan. Jadi besar harapan mungkin di sistem pendidikan kita itu coba gitu ya, jangan dipusatkan pada menghafal, Yap. tapi memahami. Itu yang paling penting sih, karena kalau menghafal mah gampang hilap gitu ya, gampang lupa. Tapi kalau paham gitu ya, kita pasti tahu gitu ya esensinya apa gitu. Nempel. Ya betul, nempel sekali. Dan itu memang meskipun bukan hanya di pendidikan gitu ya, tapi kita juga gitu ya, masyarakat yang mungkin kayak orang tua dan sebagainya mengalami hal serupa. Tapi alangkah baiknya gitu, coba dibenahi gitu. Karena memang pendidikan kita itu lebih masih, meskipun sekarang itu ada yang namanya deep learning gitu ya, tetapi ya tetap gitu masih mengedepankan hafalan kayak soal-soal ujian gitu, kayak gitu. Dan karena mungkin kurikulum kitanya yang senantiasa berubah-ubah gitu, jadi gurunya juga mungkin keteteran. Kita tidak bisa menganggap bahwa seperti ini gitu, harus ada sudut pandang lain juga gitu ya, tidak bisa menjudge itu dari sudut pandang, tapi mungkin bisa menjadi masukan gitu, supaya benar-benar melek literasinya tuh di sini gitu. Jadi kita itu udah melek huruf udah jarang lah sekarang yang buta huruf, meskipun masih ada, tapi kebanyakan anak-anak sekarang itu udah bisa mengeja. Tapi ketika membaca dan ditanya, mereka itu gak tahu gitu. Dan itu sangat disayangkan sekali sih kalau menurut aku. Ya, itulah sebabnya banyak yang termakan oleh hoax. Betul sekali. Dan itulah kenapa gitu, meskipun udah baca tapi masih aja kena provokasi, masih aja hoaxnya di mana-mana. Itu sih. Kalau Fayad gimana? Kalau aku sih tertegun tadi pas ngomongin kurikulum ya Pak. Mungkin Meskipun Fayad sekarang masih SMA, tapi kan sudah istilahnya sudah sekolah hampir 12 tahun lah. Kira-kira masukan apa yang pengen Fayad sampaikan? buat pendidikan, mungkin terus buat pemerintah sih. Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Yang jadi masalah sekarang tuh mungkin anak-anak sebaya saya lebih suka dan lebih tertarik atau mungkin lebih praktis dan simpel ketika kita mengerjakan tugas atau apapun itu dengan AI lah yang sekarang ada gitu. Dan itu tuh dengan adanya teknologi seperti itu tuh mengurangin daya fokus. Dan di sini pemerintah yang kurang menegaskan gitu. Kurikulum yang dibuat itu apakah tertuju dan apakah sesuai dengan pasar gitu, sesuai dengan target. Apakah ini tuh akan menaikkan daya minat baca pertama itu, yang kedua daya fokus gitu. Ketika kita teman-teman sebaya saya, terus saya juga gitu, ketika kita membuka handphone, kita tuh kayak diserap dengan keseruan-seruan handphone saja gitu. Daya fokus kita jadi kurang dengan apa yang disuguhkan oleh handphone. Itu tuh kayak lebih ke menyuguhkan apa yang sebetulnya kita tidak terlalu effort, dan itu effortless ketika kita mendapatkannya gitu. Seperti hiburan-hiburan lah, seperti di TikTok atau ketika kita scrolling time gitu. Itu banyak sekali algoritma yang membuat kita stuck di situ, nggak mau explore ke dunia yang lebih ilmiah gitu, lebih kayak terhipnotis ya. Betul. Kayak hipnotisnya tuh benar-benar kuat banget. Dan itu jadi PR berat sih buat kita terus dan juga pemerintah. Ya, makanya zaman kalian itu kan kata guru gembul. Kalian itu adalah generasi yang terkutuk katanya. Terkutuk dalam artian, ya sekarang informasi gampang sekali didapat. Ya, mau apapun kan kalian misalkan mau cari bagaimana cara membuat A, bagaimana nyari ilmu A, B, C, dan itu gampang banget. Betul. Tapi di sisi lain terkutuknya itu adalah ya banyak sekali distraksi yang tadi disampaikan ya. Makanya bahkan disampaikan tsunami informasi. Betul. Udah terlalu banyak informasi berseliweran. Makanya tadi kita ngobrol di belakang. Kita istilahnya yang
para duta, para komunitas yang berkegiatan positif, posting kegiatan kalian tuh. Supaya sama-sama yang tadi ya, dalam tanda kutip jihad algoritma, Iya betul. sama-sama menebarkan yang positif gitu. Jadi di algoritma kita itu nggak hiburan mulu, tapi ada loh, oh iya muncul ya pas scroll teh, oh kegiatan duta baca ke kembara literasi ke mana misalkan. Itu kita posting, jangan malu, jangan istilahnya saya masih yang dianggap pria misalkan. Gara-gara muslimnya. Sekarang ain. Ya bisa aya ain, bisa aya penyakit. Enggak, kita niatnya itu justru ya mungkin ini salah satu kontribusi kita. Sekaligus ya mungkin ya sesimpel kita nyimpen kenang-kenangan aja. Betul. Gitu kan. Kan aya di HP mah simpen di foto atau video. Kita kan jarang ngelihat video lama-lama kitanya. Tapi kalau di Instagram mah mungkin kadang ya kelihatan gitu kan ya. Disimpan di situ. Bahkan ya salah satu tujuan bikin Primaries Podcast ini adalah ingin mendokumentasikan anak-anak Garut gitu. Nanti kan saya nggak pernah tahu Rima sama Fayad ya 10 tahun kemudian apakah jadi bupati, Amin. jadi Cita-cita. presiden, Amin. jadi menteri keuangan selanjutnya Rima, Oke. pengganti Sri Mulyani ya. Mana emang? Baru? Sekarang itu Ya siapa maksudnya ya diganti gitu kan, Sri Iya. Mulyani kan diganti gitu ya. Meskipun udah ya gitulah itu mah di luar konteks. Iya, Kita nggak pernah tahu gitu. Iya, betul. Aya ya videona baheula Fayad jeung Rima ngobrol yang masih muda. Aduh. Kalau YouTube-nya masih ada ya. Amin. Harus. Amin. Pasti lebih maju lah insyaallah. Ya insya Allah ya. Baik selanjutnya nih. Saya pengen nanya karena ini duta baca, tapi ini saya tanyakan juga sih ke teman-teman. Saya percaya selama hidup mungkin kalian pernah membaca salah satu buku yang ngena banget. Yang masih inget tuh, baik itu lagi SD, SMA, atau mungkin lagi baca buku apa. Boleh di-share ke teman-teman. Aku baru tamat minggu kemarin. Aku baca buku dari Terelie. Ini pasti orang lain udah kari banget sama Terelie gitu ya. Dan judulnya itu Janji. Janji, oke. Iya. Tahun berapa nih terbitnya? Aduh, tahun berapa ya? Lupa lagi. Bukan yang baru-baru. Tapi ini Lumayan. satu kali tamat atau ada lanjutannya? Satu kali. Oke. Bukan series. Bukan series ya. Dan ini Kenapa suka itu? kenapa suka ini? Karena memang ketika Janji ya. ketika aku baca buku ini dari awal sudah jatuh hati dengan tokoh pertamanya yang begitu luar biasa gitu. Dan dari buku ini juga bahwa kita mengajarkan untuk tidak memiliki perspektif terhadap penampilan orang, karena dari buku itu dijelaskan terkait tokoh utamanya yang berandalan gitu ya, yang masa lalunya gitu di pesantrennya itu sampai ngebakar orang. Oh ini ada pesantren-pesantrennya? Iya, Oke, ada oke. ada Oke. pesantren-pesantrennya gitu yang masa lalunya ngebakar orang, terus dia di penjara dengan berbagai lika-likunya hingga pada akhirnya itu dia menemukan titik temu gitu hidupnya. Dan itu tuh karena namanya janji gitu ya. Ini sih sebetulnya kayak spoiler gitu ya. Janji itu berbicara soal soal janji gitu, tapi berbagai POP-nya gitu. Jadi ada si tokoh utamanya, kalau gak salah siapa ya namanya, aduh kok lupa lagi. Ada gitu ya si yang itu. Terus ada kalau gak salah 3 sekawan yang diamanahi oleh kiainya untuk mencari si berandalan itu gitu. Dan pada akhirnya si berandalan itu sebetulnya bersikap jahat, terus temperamen, dan kayak dia hidupnya itu benar-benar di luar dugaan orang lain. Kayak dia hidup di penjara, dia rela disiksa gitu. Dia rela digimanain. Yang penting gitu kayak dia merasa dia gitu. Jadi kayak sudut pandangnya tuh kayak benar-benar mustahil dimiliki oleh orang-orang seperti kita. Dan selain itu juga kayak dia itu kan nyeritain kayak pekerjaan tukang yang renovasi listrik gitu. Tapi dia itu tidak mematok harga dan berdagang jasanya itu benar-benar kayak Rasulullah dulu. Jadi jujur gitu, kalau misalnya si barang ini tuh ada yang dibeli bahan berarti ditambahin harganya, kalau enggak berarti digratiskan. Pokoknya dia itu ketika memulai bisnis barunya gitu ya, dia itu benar-benar sodakohnya itu gak pernah lupa gitu. Jadi kayak dia dengan berbagai sepak terjangnya gitu ya, dari buka toko las, terus toko reparasi, sampai ke buka rumah makan gitu ya. Rumah makannya itu karena
enak dan ramai gitu. Jadi dia itu bukanya itu mungkin kalau kita orang normal pasti bukanya itu 24 jam lah karena ramai, tapi dia itu lebih memilih dari pagi sampai sore. Kenapa? Karena ada tetangganya yang Jualan jualan juga? gitu. Oh, oke. Jadi supaya kayak orang lain itu bisa mencicipi makanan tetangganya gitu, dan itu bener-bener apa ya, luar biasa sekali gitu, karena di akhirnya itu ada janji si Bahar. Nah, ini si Bahar terkait janji dia ke kiai, karena dia itu emang benar-benar pengen keluar dari pesantren. Jadi berbagai cara sampai bunuh orang itu, terus kayak mabuk-mabukan supaya dia itu dikeluarin, tapi si kiainya gak ngasih gitu, gak ngasih dia keluar gitu. Dan pada akhirnya karena puncaknya itu dia ngebakar orang gitu, jadi kiainya memutuskan untuk ya udah keluar aja, tapi ada janji tersendiri yang nanti mungkin teman-teman bisa baca di akhirnya. Benar-benar gong banget gitu Apa pokoknya. janji itu cenah kita ya? Ya apa janji itu gitu sampai si Bahar tuh bisa seperti ini Oke. gitu. Dan ketika baca itu benar-benar wow gitu sekali. Berapa halaman ini? Tebal, kurang 300? 300 lebih deh kayaknya. Iya, tebal segini. Cukup tebal. Tapi benar-benar alurnya wow sekali, pokoknya gak bakalan bosan sih bacanya. Oke. Jadi saya tidak aneh sih anak-anak sekarang mengenal Terelie Iya, gitu. Karena Terelie. karyanya kan banyak banget. Keren banget sih. Kayak ya ampun, imajinasi Terelia tuh benar-benar di luar prediksi kita. Bener, bikin buku satu tuh dia tuh lagi bikin genre yang lain gitu. Betul, kayak oh my god. Sekali. Saya tuh gini, sebelum ChatGPT datang, sebelum ada nih, ke ChatGPT kan baru 2 atau 3 tahun ke belakang lah, atau 4 tahun gitu ya, baru ada kan. Terelia kan udah banyak bukunya. Iya. Saya tuh sering curiga, jangan-jangan Terelia itu bukan orang, tapi ChatGPT. Betul. Karena idenya Saking banyak. nggak habis-habis gitu. Iya. Saya sering curiga ya si Terelia itu jangan-jangan ChatGPT gitu. Kan dia pernah ke Garut juga waktu opening ini nih, opening Gramedia. Oh iya ya. Pernah. Oke, kalau Fayad apa? Buku yang ngena, yang pernah dibaca atau mungkin yang sedang dibaca? Dari sekian banyak buku sih yang paling ngena banget Judulnya? Dia Sepatu Ayah, betul. Kenapa suka itu? Ini tuh mengajarkan kalau membentuk karakter itu bukan dari kemewahan. Justru yang ngebentuk ketangguhan diri itu dari kesusahan gitu. Ya. Gitu sih ya. Kalau aku nyeritain alurnya mungkin nggak akan sespesifik Terima, dan itu jadi kesempatan buat teman-teman kalau mau baca. Jadinya aku kasih intinya aja deh. Buku ini tuh bikin kita tuh kayak lebih penasaran kesusahan apa yang akan dijalani si tokoh gitu. Jadi kesusahan tuh lebih adalah kesusahan-kesusahan, dan akhirnya si tokoh ini punya anak sampai cucunya jadi orang-orang sukses gitu. Ya. JS Hari juga salah satu yang Betul. lagi naik nih Iya, sekarang iya, ya. sekarang Tapi lagi kalau sekarang sih lagi baca biografinya Pak Ferry Mursidan Baldan. Tahu Pak? Kenapa? Iseng-iseng sih, di sekolah ada buku tebal segini. Dan ini buku obituari dari apa ya? Setelah meninggalnya Pak Ferry. Judulnya teh Ferry Mursidan Baldan Sang Negarawan. Dan isinya emang bener apa ya? Tanggapan atau kesan orang-orang setelah meninggalnya Pak Ferry. Pak Ferry, Bapak tahu? Ya. Yang mantan menteri itu. Dan banyak banget sih pelajaran yang bisa diambil. Intinya kita tuh hidup dinilai ketika kita sudah mati. Apakah orang-orang banyak yang datang mendoakan, itu jadi tolak ukur kita. Jadi apa ya? Capaian tertinggi kita. Ya. Target. Kayak ada tuh pepatah yang gajah mati meninggalkan harimau mati meninggalkan belang. Kalau Belang. manusia iya. meninggalkan apa manusia? Karya. Jadi ya kalau ya ini mah banyak meme sesimpel ini nih. Kalau di anak muda sekarang itu ada video adegan orang lagi makan-makan. Adegannya tuh lagi makan-makan. Iya. Captionnya adalah ini yang terjadi ketika 30 menit setelah kematianmu. Oh iya itu Ngerti gak? menyentuh banget sih. Kayak Jadi adegannya tuh lagi makan-makan. speechless. Iya tahu. Lagi tahu. makan-makan aja, videonya tuh lagi makan-makan. Captionnya itu ini adalah adegan ketika setelah 30 menit setelah kematianmu. Oh iya, tahu. Gitu. Jadi orang-orang tuh Life goes on. ya udah we, Ya udah. kalau misalkan tapi kalau kita istilahnya tadi ya yang Fayed sampaikan, ketika kita punya karya, ketika misalkan sudah memberikan manfaat yang luar biasa baik untuk sekitar, apalagi mungkin skalanya udah internasional, itu orang pasti berkabung tuh gitu ya. Istilahnya ya masih mengenang lah.
Bahkan kalau udah ada karya bisa dibaca 100 Betul. tahun kemudian. Kayak inilah proklamator kita kan. Itu udah berapa lama, tapi sekarang kan masih banyak bukunya, masih banyak diperbincangkan gitu Iya. kan. Nah, kita juga mungkin harus gitu ya. Kita tuh mati teh jangan sekedar mati gitu. Jangan. Tapi harus ya meninggalkan legacy apa gitu. Kita udah ngasih apa nih ke, kan nggak mungkin hanya hidup mati udah weh. Simpel Oke. itu. Kita lanjut nih. Mungkin meskipun kalian masih muda gitu ya, tapi saya rasa kita sudah harus perlu memikirkan tentang masa depan. Jadi saya sering ngobrol juga kepada teman-teman akan perlunya persiapan. Jadi kita udah harus mikir kita 5 tahun ke depan mau ngapain, 10 tahun ke depan udah bikin apa. Nah, ini mungkin ada sangkut pautnya dengan slogan yang sering kita dengar, Indonesia Emas 2045. Oke. Kan sekitar 20 tahunan lagi. Itu mungkin lagi masa-masa kalian. Abi mah mungkin lagi di sasarung we meureun geus kolot gitu. Mungkin ya keur nguseup meureunnan di balong gitu bari ninyuci Menikmati kopi S1, jeung Wak. sampe mungkin ya lagi ngelihat kalian we mungkin di TV di YouTube. Oh iya Payat jeung Rima gitu lagi berperan misalkan sedang memberikan kebijakan sedang apa. Seoptimis apa kalian melihat Indonesia biar lebih gede nih 2045? Harus optimis ya, karena mau gimana pun kita menjadi bagian dari anak bangsa Iya. itu sendiri. Jadi kita pasti bisa optimis kalau misalnya kitanya mau bergerak gitu. Jangan hanya kita menggaungkan Indonesia emas di 2045 kalau kitanya tidak mau berdampak, kitanya tidak mau bergerak, dan kitanya tidak mau bagian dari Egen Okceng itu sendiri gitu. Dan tentunya melihat dari Gen Z gitu sekarang gitu ya, yang banyak tuh tren yang kayak berbagai profesi. Ada Ya. tren itu jadinya satu orang berbagai profesi gitu. Dan Multitasking. itu ya multitasking itu kayak benar-benar oh ternyata bisa kok Indonesia emas itu kalau misalnya kitanya memang diwadahi ruangnya gitu tepat, dan ya itu saling mendukung satu sama lain tentunya gitu. Dan tentunya untuk menuju Indonesia emas ini pasti tidak luput dengan literasi kita. Iya, kalau misalnya literasi kitanya masih rendah, ya mau gimana gitu. Jadi kalau misalnya mau Indonesia emas, tentunya literasinya harus dikuatkan gitu ya. Karena mau gimana pun tadi literasi itu selalu berkesinambungan dengan kita. Kalau misalnya literasinya sudah baik, sudah bagus, maka knowledge kita juga sudah mampu bersaing gitu dengan orang-orang hebat di luaran sana gitu. Pasti yakin sih Indonesia emas 2045 gitu. Kecapai ya. Tercapai gitu. Amin. Harus optimis. Amin, 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 amin. Payat ada tambahan? Yang kalau optimis ya memang tentu harus optimis. Hmm. Kalau sekarang sih apa yang harus kita siapkan? Indonesia Emas 2045 itu bukan emas di 2045-nya, Pak. Tapi kita memupuk anak-anak atau generasi itu dari sekarang gitu, supaya kita memetik Indonesia Emas tuh benar-benar di 2045. Bukannya kita malah baru menanam atau mengubur si benihnya itu di 2045, tapi kita udah melihat gitu hasil dari kita mempersiapkan apa-apanya tuh dulu ya di 2045 nanti gitu. Iya. Seperti itu. Jadi ini harus jadi gerakan bareng-bareng ya. Iya, betul sekali. Mungkin dari pemerintah sebagai pengangku kepentingan kebijakannya harus bagus. Betul. Masyarakat juga kita saling sokong gitu ya. Lingkup yang paling kecil mungkin ya di keluarga atau mungkin diri kita sendiri nih. Iya. Iya. Ya. Minimal atau nggak bisa bikin karya, minimal tong nyusahkeun batur. Ya. Misalkan kita bikin apalah gitu, ya maaf kan ada aja tuh orang yang misalkan di masyarakatnya tuh ngeganggu atau gimana, ya minimal kayak gitulah. Syukur-syukur bisa berkontribusi untuk masyarakat. Sehingga yang tadi, ini gerakan bareng-bareng. Ya kita persiapkan bareng-bareng ya. Oke, saya juga optimis kok, meskipun udah agak berumur tapi optimis, nyampe. Baik, selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Rima sama Fayad ya. Ada pesan nggak yang mau disampaikan kepada teman-teman yang sedang menyaksikan ya? Apakah itu mungkin next-nya apa, Rima mau ngerjain apa nih ke depannya, mungkin ada project baru, Fayad juga mungkin ya, silakan mau disampaikan. Sekaligus mungkin closing statement, silakan. Oke, pesannya untuk anak-anak muda khususnya di masyarakat Garut gitu ya. Sekali lagi kami itu selaku Duta Baca ingin lebih
mengajak kepada teman-teman untuk mari kita jatuh cinta, karena ingat seperti yang Najwa Shihab katakan, Oke. ya kita hanya perlu satu buku untuk jatuh cinta gitu. Maka carilah buku itu dan jatuh cinta. Karena memang kita tidak akan jatuh cinta pada buku kalau kitanya memang gak cinta gitu ya. Kayak gimana kita mau suka baca gitu kalau misalnya kita gak mencoba untuk mencari apa sih genre buku yang kita suka gitu. Karena membaca buku itu bukan berarti kita harus menguasai semua genre buku, enggak. Kita hanya cukup membaca buku yang kita suka itu sudah sudah baik, sudah bisa ditingkatkan gitu. Mungkin semuanya itu bertahap gitu ya Kang, berproses. Dan tentunya untuk anak-anak Kabupaten Garut, Gen Z gitu ya, semuanya ingat bahwasannya kita gitu selaku generasi muda harus mampu bersaing dengan orang-orang di luar sana. Dan tentunya lagi-lagi mari kita menjadi pemuda yang berdampak dan menjadi bagian dari Egen Opseng itu sendiri. Sehingga untuk menjadi bagian dari Egen Opseng itu kita jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk mencoba. Seperti yang dikatakan Hypai gitu di lagunya gitu, bahwa pelaut hebat itu laut yang tidak tenang gitu, laut yang deras gitu. Berarti kita juga kalau misalnya mau lahir menjadi orang yang hebat gitu harus melewati berbagai struggle-nya gitu. Dan mungkin ini juga menjadi closing statement aku adalah karena itu ya, kita Duta Baca Garut itu lagi siap-siap gitu ya mau ke Jabar. Mungkin mohon doanya juga ya, semoga gitu ya aku dan rekan aku bisa memberikan yang terbaik, diberikan kelancaran dan bisa memberikan hasil yang diharapkan oleh Kabupaten Garut gitu ya. Itu sih paling buat aku mah. Sukses selalu. Pokoknya kita yakinlah Garut lebih literat. Amin. Fayad? Hidup itu taman-taman, nggak bakal indah kalau kita dihiasi dengan jatuh cinta. Makanya seperti yang Rima katakan, kalau kita sudah menemukan satu buku, jangan pernah puas. Karena jatuh cinta itu kalau kita berhenti di satu buku, kita setelahnya nggak bakal jatuh cinta lagi. Makanya ayo kita terus penasaran dengan cinta-cinta yang lain. Makanya temukan buku-buku yang lain, temukan inovasi dari penulis-penulis yang sudah merancang kata-katanya dengan baik. Ayo kita explore bareng-bareng. Kita belajar bersama-sama dari buku yang kita baca. Kalau closing statementnya sih pesan juga buat teman-teman, membaca itu kayak kita lari teman-teman, kayak kita berolahraga. Semakin kita lari, semakin kita larinya jauh dan menaikkan pace kita, maka otot kita, jantung kita semakin terlatih, pernafasan kita semakin panjang. Dan begitupun membaca, ketika kita semakin banyak buku yang kita baca, semakin banyak kata-kata yang kita serap dalam pikiran kita, itu menjadi modal, menjadi bekal kita untuk menghadapi orang-orang di luaran sana yang benar-benar real, aslinya mereka itu orang-orang hebat. Karena dunia ini sudah pengap teman-teman. Dunia ini sudah pengap dari orang-orang yang plagiat seperti itu. Dan dunia memang butuh orang-orang yang berkarya dari hatinya sendiri gitu, bukan dari program ATM seperti Cina gitu. Amati, tiru, modifikasi. Dunia sudah tidak seperti itu teman-teman. Mari kita belajar bersama-sama. Baik, nun ya, Rima sama Fayad untuk obrolannya. Terima kasih juga Kang sudah berkenan mengundang kami gitu. Suatu kehormatan. Iya. Mudah-mudahan nih Fayad dan Rima kegiatannya lancar ya. Amin, Pokoknya amin. ini lagi semester 7, ini kelas 12 lagi bingung jurusan dan kampus mungkin ya. Moga lancar lah. Saya nunggu kabar baik selanjutnya. Apakah Rima lanjut S2? Mungkin Fayad nanti S1-nya ke luar negeri. Saya nunggu informasi-informasi baik ya. Kang. Berikut juga duta bacanya. Tadi ditunggu sudah ada spill ya, yang ada akbar-akbarnya. Nah, stay tune pokoknya. Bismillah. Pokoknya semoga lancar itu, dan juga teman-teman salam ke semuanya juga ya, ke teman-teman duta baca yang lain. Moga lancar semuanya ya. Amin Kang. Hatur nuhun. Amin, hatur nuhun. Baik teman-teman, itulah Duta Baca Kabupaten Garut 2025. Terima kasih.